orang dari Yasrib itu, dari Madinah itu ke Mekah, diam-diam, kadang-kadang malam-malam, sembunyi-sembunyi mau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu rasulullah. Itu tenang-tenang, jangan sampai ketahuan sama orang kafir. Sebab orang kafir itu ngerti, itu kan bahasa daerahnya orang sana. Tuh, itu orang bilang asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu rasulullah, kurang ajar. Berarti dia hidup sampai mati itu akan taat sama ajaran Allah dan Rasul yang dia sadati itu, yang diperseksikan tuh. Wah, jadi semua ajaran nenek moyang kita nih, kalau nggak cocok dengan ajaran Allah dan Rasulnya bakal ditinggal itu. Maka asal ada orang bersyahadat malam-malam tuh cari pagi-pagi kena gebuk gitu. Karena begitu belum lagi bersyahadat, baru berangkat dari rumahnya mau bersyahadat kepada Nabi, dia sudah punya tekad, saya akan hidup dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Di mana Rasulullah itu, Nabi itu? Begitu dia ngomong, tekadnya sudah, saya akan hidup dengan ajaran. Itu mah orang kafir-kafir itu paham maksudnya syahadat itu. Bahwa dia akan hidup dengan ajaran yang dia sadati itu, menolak semua ajaran di muka bumi ini kecuali cocok dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Itu prinsipnya syahadat. Baru dia ngomong asyhadu an la ilaha illallah, karena sudah punya tekad. Maka orang kafir tuh kalau ada orang dengar, dia semalam tuh Bilal tuh pergi ke Muhammad tuh mengatakan syahadatnya itu, pagi-pagi kena gebuk. Kita ini 40-50 tahun bersyahadat tekadnya nggak ada, maka jadi pengecut. Umat Islam ini pengecut, nggak ada harganya 200 juta Indonesia nih. Baris satu, mari kita menegakkan syariat Islam. Terus intoleran, awas itu, sudah tenang. Pengecut, ayo jihad apa ini? Jihad konstitusional. Ada jihad konstitusional. Sudah apa jadinya? Karena apa? Disiksa orang Islam itu, dicoba oleh orang, kan suka diceritakan oleh kiai itu, baca ayat Al-Baqarah 120 itu, tidak akan reda mereka itu sampai kamu masuk agama mereka. Jadi sudah biasa dibaca, cuma nggak dipraktekkan. Mau juga ditaat sama orang yang non muslim. Dicoba sama orang, dibuktikan ayat itu dibuktikan oleh orang non muslim di India. Digebukin itu orang Islam itu, dibakar, dikejar-kejar, pukul, dilempar ke api. Tidak ada yang melawan. Banyak mati. Di Uyghur itu disiksa. Itu bukan orang 1000, baru banyak itu. Wow, di zaman-zaman dahulu itu ribuan orang. Di Troman tuh 5.000 orang di kereta dibakar dalam sejarah itu umat Islam itu. Ya menyerah semua, ribuan orang menyerah. Kenapa jadi begitu? Apakah pernah mereka tahu bahwa dia akan mati itu? Tapi tidak ada ngelawan. Dibunuh-bunuh itu ngelawan. Paling kita kalau orang Jakarta teriak, atau ada orang Islam di tempat lain teriak-teriak, oh kita bela saudara kita yang di sana dibunuh. Teriak-teriak, pulang ke rumah sudah capek. Oh, mari kita ini. Baru dia bilang, kalau kita tidak memikirkan nasib umat Islam, kita bukan dari golongan Islam. Coba ngomong dong. Kumpul teriak-teriak, diteriak pakai corong. Itu kata orang India yang membunuh kaum muslimin di India itu, dimakankan kepada burung-burung itu. Kata paling mereka teriak-teriak, udah kita terusin saja bunuhin. Paling mereka tuh teriak-teriak, gitu. Sudah paham. Maka di mana-mana sudah paling teriak-teriak. Kita terusin saja, kita punya rencana gitu. Tidak takut-takut mereka itu. Karena paling diteriakin. Kenapa kok begitu? Nah ini persoalan. Kenapa di Indonesia ini kok kalau ada orang, mari kita tegakkan syariat Islam. Wah, awas itu. Anti Pancasila, intoleran, radikal, dan macam-macam. Yang ngomong itu saya tidak pernah dengar orang Buddha ngomong gitu, tidak pernah. Yang ngomong itu yang bersorban, yang sholat zuhur 4 rakaat. Iya. Bukan yang sholat zuhur 1 rakaat, bukan. Yang sholat subuh 2 rakaat, yang ngomong itu.
Kadang-kadang sudah berulang-ulang pergi ke haji. Awas itu intoleran. Saya lihat bukan orang Buddha yang ngomong itu. Orang Islam. Kenapa kok begitu itu? Ini yang menjadi persoalan. Kenapa ya? Mereka itu bodoh-bodoh. Masa bodoh tamat itu Mesir 1000 tahun, 1000 tahun umur sekolahnya lebih. 1000 tahun lebih umur sekolahnya. Kalau alumninya setaban tahun berapa? Nggak ngerti lah kita. Umur sekolahnya ribuan tahun. Yang wajibnya tidak boleh tidak harus hafal Quran. Hafal hadis, ahli fikih, ahli tafsir, ahli sejarah. Itu paling minimnya ilmunya gitu. Baru tamat dia Mesir tuh. Di Mesir tuh orang menegakkan syariat ini. Ini. Nah, siapa ini? Sayyid Qutb. Tafsir Fidal Quran. Ini Sayyid Qutb. Dibunuh di Mesir karena mau menegakkan hukum Allah. Dibunuh di Mesir. Bukan orang Buddha yang bunuh itu. Bukan juga orang Kristen. Ya orang Mesir yang sholat subuh 2 rakaat tadi itu. Kenapa ya? Padahal disuruh. Ini kan Sayyid Qutb Hasan al-Banna itu ditembak di pinggir jalan tuh. Nggak ada yang bela. Ditembak mati syahid insyaallah di pinggir jalan. Umat Islam ya sudah. Anu sekolah Mesir yang hafal Quran tuh ya sudah. Rektornya sampai anunya ya sudah. Diam-diam saja. Nggak ada sekali. Sehingga hari ini tidak laku syariat di Mesir tuh. Ya di Indonesia juga nggak laku. Ya di mana-mana juga nggak laku di dunia ini. Di Mekah pun kalaupun laku sudah nggak sempurna lakunya. Sudah mulai dikorting-korting, digerogoti sama setan-setan iblis itu. Sudah banyak orang dari sana bilang, waduh, sudah mulai bejat-bejat juga orang Mekah Madinah itu. Sudah mulai gitu, berlakunya syariat, tapi masih ada lumayannya, masih menyatakan bahwa sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Lumayannya. Padahal kata teman saya itu, dia punya famili pejabat di Mekah sana. Keluar negeri. Ini kata teman saya, bilang sama saya, dia dari sana. Aduh, Pak Ustadz, di sana ternyata nakal-nakal petugas-petugas itu. Bagaimana kok nakal? Di sana kan berlaku syariat, tidak boleh kan nakal-nakal itu ketahuan sama mereka. Itu teman saya, famili saya, kata orang itu bicara sama saya. Itu dia pejabat di Mekah itu. Sudah gitu, saya makan bersama di rumah makan. Saya lihat, oh, ente di kopernya kok bawa Homer? Homer dibawa. Dia tidak minum di situ. Terus saya tanya, kata yang cerita sama saya. Saya tanya dia, kok ente melarang orang melanggar ajaran Islam? Kok ente sendiri bawa Homer? Jawabnya apa? Siapa yang berani buka koper saya? Jawabnya gitu. Di Mesir, di Mekah itu masih begitu. Siapa yang berani buka koper saya? Masya Allah, ya begitu. Kenapa ini? Yang kenapa-kenapanya ini yang mau dicari-cari. Kenapa itu? Dibilang bodoh. Bahasa bodoh. Oh, hafal Quran, hafal hadis, ahli fikih, ahli segala macam lah. Ahli sejarah. Masa bodoh. Berapa pondok di Indonesia ini saja. Dulu satu pondok NU, satu pondok Muhammadiyah. Sekarang udah ratusan pondok. Tetap nggak laku Islam. Asal mari kita tegakkan hukum Islam, hukum Allah. Awas itu ekstrim, intoleran. Barang dilihat, oh Pak Yai yang ngomong. Ini apa ini umat Islam nih? Nah ini ternyata kalau dibilang karena bodoh salah, kita orang pintarnya banyak. Dulu banyak orang bodoh, tapi masih terhormat orang Islam. Sekarang setelah pintar malah tidak terhormat lagi. Kalau di DPR coba baca ayat coba. Yang paling pertama ketawa itu yang sholat. Kalau kita baca ayat, dibaca di sini, baca ayat di masjid. Negara-negara politik yang main politik gitu. Jadi, nah orang pintar tambah banyak, tapi Islam tambah hancur. Masa di Mesir tuh sekolahnya ribuan tahun, sekolah tertinggi Islam di dunia ini di Mesir itu sendiri tidak laku syariat. Orang menegakkan syariat ini, grupnya Ikhwan Muslimin dibunuh.
Kan aneh. Nah, tadi kita terus tanya kenapa? Cuma satu sebabnya. Bukan karena bodoh, bukan karena tidak paham. Tafsir Quran segala bahasa sudah ditafsirkan orang saking banyaknya orang pintar. Karena tidak bersatu. Hanya itu sebabnya. Tidak bersatu. Nabi datang itu setiap orang bersatu bahwa Nabi bersatu sampai kuat bersatu. Jadi bersatu orang mikir-mikir. Nah, maka kata Rasulullah SAW, khilafah itu yang melanjutkan ke an-nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah, bukan jamaah ala minhajin nubuwah, bukan firqah ala minhajin nubuwah, khilafah jelas sekali kok. Kekhalifahan itulah yang mempersatukan umat setelah kenabian. Maka contohnya bukannya 100 tahun, walaupun bukan adon, bukan jabarian, tapi ngaku khalifah. Soalnya kalau tidak ngaku khalifah, sahabat-sahabat itu kalau bukan khalifah tidak ditaati. Maka bukan adon, bukan jabariyah, ngaku khalifah juga. Hukumnya juga sumbernya Quran sunnah. Jadi dolim juga karena khalifah, ya taati saja gitu. Dipukul-pukul ke punggung, diambil hakmu karena dia khalifah, taat saja gitu. Sekarang kalau ngaku khalifah malah dicemoohi. Bukan ditaati malah jadi cemooh. Siapa itu khalifah? Aneh. Padahal dulu sampai 1924, bayangkan sampai 1924 Khalifahan Turki itu hancur. Kekhalifahan Turki itu ditulis orang kafir pun nulisnya Kekhalifahan Turki. Orang kafir tuh nulis bilang kerajaan Turki, enggak, kekhalifahan Turki Utsmani itu. Walaupun tidak tegas secara 100% karena sudah bukan Jabariyah, tapi disebut kekhalifahan. Berarti kekhalifahan itu sampai 1000 berapa ribu tahun tuh ditinggal karang sendiri. Nah, maka sering kita bilang kepada umat ini, ada bersatu itu aja Bapak sunnah. Wah, wajib. Kata siapa? Kata semua kiai yang ada di dunia ini. Termasuk orang kafir yang bukan Islam juga menyuruh umatnya bersatu. Orang Amerika menyuruh umatnya bersatu, orang Jepang bersatu, orang Cina umatnya bersatu. Bukan Islam saja. Saking itu bersatu itu merupakan suatu yang mutlak dibutuhkan bagi umat yang kehidupan bersama. Tahu-tahu kita bukan diperintah oleh pemimpin. Kalau orang kafir pemimpinnya bilang, kalian harus bersatu. Kalau nggak bersatu kena bergol masuk penjara. Kalau kita ini bukan pemimpin yang ngomong gitu. Allah dan Rasulnya, Allah bilang wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Allah yang ngomong, enggak bersatu bukan masuk penjara, masuk neraka. Wajib bersatu. Terus bagaimana caranya bersatu ya? Wah, enggak dicontohkan oleh Rasulnya. Karang sendiri aja lah caranya. Kan enggak masuk akal. Ngising aja enggak bisa karang sendiri kok. Bisa enggak karang sendiri ngising? Enggak bisa. Bangun tidur aja enggak bisa ngarang sendiri kok. Bangun tidur tuh. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, enggak dianggap ibadah oleh harus bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, begitu. Bangun tidur ini wajib bersatu karang sendiri. Mestinya kalau konsekuen wajib sholat karang sendiri juga. Wajib saum karang sendiri juga. Om bisa karang sendiri kok. Katanya wajib. Wah, itu lain katanya. Jadi kalau wajib bersatu lain juga. Ada yang bilang sunnah muakkad bersatu gitu. Enggak ada. Semua kiai saya tidak pernah. Saya selama hidup 77 tahun ini sampai hari ini, barangkali sampai mati juga, saya tidak pernah dengar orang kiai atau orang Islam bilang, marilah kita berpecah belah saudara-saudara. Enggak ada. Semuanya marilah kita bersatu. Baru ditanya, kiai sana bilang marilah kita bersatu. Kiai sebelah sana bilang lagi marilah kita bersatu.
Kiai itu sendiri tidak bersatu, tapi teriakannya marilah kita bersatu. Apa tidak tahu caranya bersatu kah? Ya karang sendiri itu. Masa ada perintah wajib karang sendiri kan? Ya tidak usah orang pintar itu, masa bukan gila, kita sudah paham. Kalau ada Allah perintah masa tidak dikasih tahu caranya. Untuk apa ada nabi, ada sahabat? Maksudnya contohkan caranya. Masa perintah sholat, wajib karang sendiri. Tidak usah orang pintar, blok juga kalau bukan orang gila, paham lah mesti ada caranya. Masuk WC aja, Fatihah gitu, nggak bisa. Ada sudah caranya. Padahal itu tidak wajib. Kalau kita bangun tidur tidak baca Bismillahirrahmanirrahim ya wa tidak masuk neraka. Cuman tidak ada pahalanya, rugi aja. Tapi tidak masuk neraka. Bangun tidur tidak bilang Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata wa ilaihil nusyur. Tidak masuk neraka kalau tidak baca. Cuman tidak ada pahalanya, rugi. Karena nanti yang ditimbang pahala. Itu pun nggak bisa dikarang sendiri, ikut contoh baru seperti ibadah. Lah ini bersatu aja karang sendiri, otaknya kemana itu? Itulah yang kita heran. Itulah yang membuat Islam sedunia ini nggak laku itu, nggak laku syariat. Karena ya itu tadi. Akhirnya, nah itu gara-gara karang sendiri. Kalau ada khalifah itu hebat betul ya. Oh, kiai bukan, profesor bukan, mana lebih hebat dari Zakir Naik? Dari Profesor Anu, dari Habib Anu. Astagfirullahaladzim. Ya kenapa bersatu itu diteriakin, yang teriaknya nggak bersatu kan aneh. Kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Masa karang sendiri. Saya datang ke salah seorang kiai ulama di Jawa Timur. Pak Yai, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya Pak Yai. Wah, sempurna Islam tuh. Sampai kita tidur, bangun tidur dikasih tahu caranya. Sampai ngising-ngising dikasih tahu cara, saking kasih sayangnya Allah sama kita Pak Yai. Iya. Tapi saya heran. Bersatu aja kok karang sendiri, ada dikasih tahu caranya malah Rasulnya. Nggak ngomong sampai saya permisi assalamualaikum, nggak ngomong sepatah pun. Iya sudah saya coba, nggak ngomong, sudah diam. Karena bagaimana mau dibantah? Iya juga, masa bersatu aja karang sendiri. Ini ilmu dari mana ini kalau bukan dari iblis? Iya, dan ini sedunia begitu. Masa berkumpul Islam sedunia, tahu-tahu jadi oki. Nabi tidak pernah bikin oki, karang sendiri. Apa itu? Oh, demi kesatuan bangsa. Terus nanti bikin alam amur tamar alam Islami. Kenapa bikin gitu? Demi apa? Bersatu. Itu tidak jadi karena mengarang sendiri. Itulah yang sekarang hancur Islam, bukan orang, tidak ada orang pintar. Karena ngarang sendiri bersatunya. Semua pemimpin umat apabila tidak bersatu, hancur aturan yang ada di tengah umat. Pemimpin rumah tangga, isi rumah tangga itu bersatu atau tidak? Tidak bersatu, hancur aturan rumah tangga. Jadi aturan kos-kosan. Kan gitu, sebab tidak ada pemimpin rumah tangga kan? Kalau nggak ada pemimpin yang bersatu, ya tidak jadi rumah tangga, bubar. Sekolah, semua pemimpin dan pengelola sekolahnya tidak bersatu, hancur aturan sekolah. Perusahaan, tidak ada kesatuan pengurus perusahaan, ya hancur perusahaan. Negara tidak bersatu, satu pemimpin, pamannya RI ini bersatu di bawah Pancasila 45, pemimpinnya Megawati, Jokowi, Amin Rais. Itu hancur aturan karena tidak bersatu. Jadi tidak ada gunanya pintar salangit kayak apapun, tidak ada gunanya kalau tidak bersatu. Maka mutlak bersatu itu diwajibkan Allah dan diharamkan kebalikannya, bergolong-golongan. Dan dia nyatakan oleh Allah dalam surat Ar-Rum yang ada di maklumat kita itu. Misalnya ini barangkali tidak suka baca maklumat. Kita sudah tulis tuh. Dinyatakan sebagai dosa paling besar karena bergolong-golongan tuh, karang sendiri golongan. Nah, tidak mau bersatu.
Nah inilah sebabnya, bukan tidak ada orang pintar. Nah sekarang kita mau beribadah, pintar itu yang tidak ada gunanya. Orang tidak bisa bersatu ya hancur Islam. Itu tadi. Mari kita tegakkan syariat. Awas, intoleran. Kan aneh ini. Yang ngomongnya orang yang sholat. Kalau orang tidak sholat, dia malu memang dia itu orang ahli neraka nggak sholat. Barangkali kita bisa bilang ini enggak. Orang malah berpidato nyuruh orang sholat yang nggak bersatu itu. Inilah kehancuran. Tidak ada sebab lain-lain lagi. Kalau orang bodoh sekarang, orang pintar lebih banyak daripada zaman dulu. Dulu berlaku syariat, orang pintar tidak seperti sekarang. Sekarang orang pintar lebih banyak, tapi syariat nggak laku. Nah ini hanya satu itu. Maka orang tidak bersatu itu diancam neraka oleh Allah. Siapa yang disuruh Allah bersatu itu? Bukan orang kafir. Orang ngaku beriman itu yang diwajibkan bersatu itu. Kok Allah mewajibkan orang beriman bersatu? Karena tidak otomatis orang beriman bersatu. Ada itu kiai itu. Saya ngomong langsung sama kiai itu melalui telepon nih. Kita otomatis Pak Ustadz bersatu. Kita ini satu negara. Kita syahadat, kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama. Otomatis kita bersatu. Ada bersatu otomatis. Aneh lagi. Itu yang ngomong ke saya itu kiai. Bersatu otomatis. Saya bilang Khalifah Ali itu merangin Khalifah Muawiyah. Bukan karena syahadatnya beda. Sahabat Nabi itu. Karena tidak mau bersatu diperangin. Kalau kita ini mau bersatu kita diperangin. Berpecah belah baru dia senang. Ini kan terbalik. Nah ini maka kita semangat menyampaikan ini secara hak, terbuka kepada tentara. Kita sudah kasih tahu, pada polisi sudah kasih tahu, baik yang pusat baik pun daerah. Ini bukan rahasia, ini kewajiban mutlak. Pak tentara Islam beat kalau mau selamat. Kalau enggak masuk neraka. Ini pasti. Tentara polisi juga saya bilang begitu. Kalau enggak bersatu dengan sistem yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, masuk neraka. Kita mati pasti. Nah, untuk apa hidup kalau masuk neraka? Kalau kita mati pasti terus tidak masuk surga, masuk neraka, enggak dari lain tidak ada. Jadi kita hidup di dunia ini, kita bisa terbang ke langit 10 kali sehari, saking hebatnya kita. Kentut kita itu bau kasturi. Mati masuk neraka nggak ada gunanya lagi, apalagi bau kentutnya teman. Saking tidak ada gunanya. Kalau orang tidak bersatu tidak ada gunanya hidup tuh. Jadi Islamnya sebagai sebab dia. Islam apa sampean? Islam sekarep dewe kata orang Jawa. Kita jawab tanya orang Jakarta, Islam model apa sampean? Ya Islam sih mau gue. Kiai juga gitu, coba tanya kiai itu. Islam apa sampean? Islam semua gue, kata orang Jakarta. Nah, kalau orang Jawa Barat kira-kira ya Islam kumaha aing bae. Ya semuanya dia Islam itu. Kenapa bisa gitu? Bolak-balik lagi karena tidak bersatu. Inilah yang kita perjuangkan itu. Bukan kita perjuangkan memaksa orang menegak syariat, enggak. Mau enggak bersatu, kalau mau bersatu apa yang kita ingin jadi. Kalau enggak bersatu enggak bisa. Maka Nabi itu datang begitu mulai satu orang tunduk di bawah satu pemimpin. Bersatu itu adanya satu pemimpin. Kalau 2-3 pemimpin bilang bersatu itu orang gila. Satu pemimpin. Ini pemimpinnya 500 bersatu katanya. Mana bisa? Alangkah banyak pemimpin di Islam nih. Bilang semuanya ngomong, mari kita bersatu, mari kita. Tidak ada yang bilang, marilah kita berpecah belah. Satu kali saja saya tidak pernah dengar. Semuanya bilang kami. Dia yang ngomong-ngomong itu lain bertengkar itu. Aneh. Nah itulah. Maka tidak ada jalan bersatu kecuali kembali kepada setelah Nabi bersatu itu kepada Khalifah. Maka kita umum kekhalifahan. Sebagai tandingan teori demokrasi. Demokrasi
bebas bikin aturan asal cocok dengan pendapatnya orang pintar, cendekiawan tuh, walaupun penipu dia, pokoknya cocok dengan pendapat cendekiawan, bebas bikin aturan. Pemimpin manapun bebas bikin aturan asal cocok dengan pendapat para pendapatnya orang-orang pintar, profesor, doktor segala macam tuh. Sedangkan sistem khilafah bebas pemimpin buat aturan asal cocok dengan pendapat yang maha pintar. Nah itu bedanya. Jadi orang la ilaha illallah menuhankan Allah yang maha pintar, yang maha bijak, yang maha adil. Kalau demokrasi menuhankan orang-orang pintar. Semua aturan bisa dibikin asal jangan melawan orang pintar. Namanya demokrasi. Maka akibatnya apa? Lebih rendah dari monyet. Di Indonesia ini Pancasila 45 tidak bisa bantah LGBT. Monyet saja tidak mau LGBT. Nah, mana bisa dibantah? Karena tidak pakai sistem khilafah. Dibantah, oh ini hak azazi. Hak azazi, ini demokrasi. Tidak bisa dibantah. Jadi hasilnya ya lebih rendah dari ayam jago. Ayam jago aja kelahi kalau LGBT. Dia nggak malah senang. Ada orang kawin dengan binatang, ditepukin juga, digedangin juga. Goblok yang luar biasa itu. Karena meninggalkan kesatuan Islam ini, jadi rusak. Inilah yang terjadi, kenyataannya begitu. Apa sih susahnya kalau bersatu itu? Sampai saya contohkan sama bapak-bapak itu. Kalau sistem demokrasi itu, orang maling, pencuri itu, kalau perampok satu rumah di pasar tuh, lolos 2 rumah, lolos perampok itu 3 rumah kena borgol, masuk tahanan, masuk penjara, potong tahanan. Itulah sistem demokrasi. Kalau sistem khilafah, merampok, maling, tangkap, potong tangan, bukan potong tahanan. Jadi KPK-nya bilang kepada bapak-bapak yang terhormat, pemimpin Pancasila, apabila ada kesempatan korupsi mulai besok dipersilakan, tapi potong tangan. Pergilah ke Amerika nih. Wah ini mantan gubernur yang keluar di YouTube kemarin tuh, tangannya hilang. Nggak enak dari Amerika datang ke Jepang. Kata orang Jepang, ini mantan gubernur atau mantan bupati yang keluar di YouTube itu, tangannya hilang. Balik lagi ke Indonesia, ke Jakarta lagi kan? Sampai di Jakarta, apa kabar Pak mantan? Tangan hilang. Baru KPK bilang, kepada bapak-bapak pemimpin terhormat, apabila ada kesempatan maling alias korupsi atau merampok, mulai besok dipersilakan. Wah, mikir-mikir orang. Tapi kalau disuruh mikir-mikir orang. Tapi kalau teori demokrasi bukan disuruh, diancam. Awas kalau kedapatan akan dihukum berat, potong tahanan. Barangkali yang ngomongnya korupsi juga. Oh, cuma agak kecil barangkali. Sekarang pertanyaannya, rugi nggak orang Kristen dipotong tangan orang perampok ini? Nggak rugi. Rugi orang Buddha, nggak rugi. Semua makhluk untung. Kok tidak mau, itu ada apa? Masa nggak nyanda ke otaknya tuh kiai-kiai ini? Kan orang Kristen nggak rugi, orang Buddha nggak rugi. Potong, akhirnya selamat. Kalau nggak gitu, itu tadi maling, rampok 3 rumah, potong tahanan. Barang pemimpin ngerampok 200 juta rumah dirampok, tersenyum, bahkan debat dengan gagahnya. Apa itu? Masa itu lebih bagus daripada hukum Allah? Maka ada kita himbauan dan itu nasihat dan himbauan tuh. Kita kasih tahu, enggak ada yang wah ini penting betul ini, bari kita dulu. Enggak ada, malah ngehina-ngina. Khalifah tingkat apa dia? Ngebel, ini bukan 1-2 orang, bukan, ngebel ke saya itu. Pak Ustadz ini kok bisa berani-beraninya sedunia kiai, gak ada yang bisa, gak ada yang berani, memang pengecut.
Kok apa sampean ini lebih hebat dari Zakir Naik? Dari Abu Anu, dari macam-macam tuh. Saya bilang, ya saya bilang nggak ngerti apa-apa, cuma orang pintar nggak mau, jadi yang bodoh-bodoh ini maju dulu. Saya bilang, apakah Ustaz hafal Quran? Ya Quran bisa dibaca aja. Saya bilang, apa ngerti hadis-hadis? Hadis juga cuma bisa dibaca aja. No itu kata, mentang-mentang ngomongkan kehalifaan. Saya jadi geli dengannya, modelnya gitu. Hayya. Jadi saya bilang ya sudah, kenapa bersatu tidak perlu dengan kekhalifahan itu? Kata dia apa? Kita otomatis bersatu, kita punya Presiden Jokowi. Katanya, baru kira-kira 10 hari lebih kurang ke sini ini. Dari Medan sana saya dimarah-marahin sama dia itu. Namanya Sulaiman, anaknya 3. Jadi kalau saya dikira ngarang-ngarang ya saya sebutkan sekalian lah. Iya. Di Sumatera Utara situ. Jadi kita otomatis bersatu. Oh kalau begitu saya bilang pemimpin umat Islam itu presiden. Iyalah katanya, yang penting kita bisa sholat, bisa puasa. Tidak dilarang kita sholat. Jadi saya bilang ya, maka kalau di Amerika saya bilang pemimpin umat Islam Amerika itu Ronald Reagan. Saya bilang entah siapa, nah pokoknya saya bilang gitu aja. Terus kalau di Jepang saya bilang siapa itu, disebut presiden Jepang. Nah itu saya bilang pemimpin umat Islam kan. Kalau di RRT saya bilang itu Siang Hong Hong. Nah itu pemimpin umat Islam. Bagaimana? Iya kalau yang penting kita merdeka. Ya sudah sampean punya pendapat, kita sudah tidak usah nanti bertengkar. Tidak, ini itu bukan bertengkar, ini dialog. Ya sudah, dialognya sudah selesai, saya tidak akan taat saya tidak akan turut sama pendapat Anda tidak akan turut pendapat saya. Jadi selesailah dialognya. Kalau lanjut malah bertengkar, dia bertengkar tapi saya ingin tuntas. Saya bilang, ya sudah, kita saling maaf sajalah. Assalamualaikum. Ini modelnya umat Islam Indonesia ini. Bahkan dunia begitu, aneh. Nah, maka kita jangan kecil hati. Kita jalani dengan segala penderitaan, kita harus bangga. Karena apa? Kita ini kalau nggak kaya pahala, kita nggak berat pahalanya, kita nggak bakal masuk surga. Allah udah bilang, sakulat mawazinuhu surga, khofat neraka. Itu rumus nggak ada lagi. Jadi pemimpin ini, entah dari Mesur sampai pusat itu, pemimpin khilafah itu selalu membuat suatu instruksi supaya orang hamba Allah ini berat pahalanya. Yang tidak ada guna-gunanya pokok diperintah aja supaya pahalanya berat. Maka disuruh ribat. Apa diribat jam tidak ada yang mau ngambil. Apa kita melek-melek. Maksudnya tidak usah korban uang, tidak usah korban macam-macam. Sami'na wa ta'na dapat pahala, ditimbang. Nanti lagi, kumpul lagi, ngantuk-ngantuk, pokoknya ikut dalam pertemuan dulu, udah nanti dapat pahala. Supaya dia tidak usah banyak korban, tidak usah jabung nyawa, dapat pahala. Mati, pahalanya berat, masuk surga. Maksudnya pemimpin itu, wah sini, sebentar ada lagi kerja bakti, sebentar ada lagi. Ini enggak, wah banyak amat tugas. Ini bagaimana? Katanya masuk surga, Allah bilang pahala banyak karena amal banyak itu. Ini enggak, amal yang enggak pakai korban nyawa, enggak pakai korban macam-macam, cuma duduk-duduk. Panik, banyak amat tugas. Saya bilang, bagaimana kita yang sudah ke situ masih goblok juga kan? Ini mana mau turun rahmat Allah. Masa semua bukan di sini aja, di daerah-daerah di wilayah-wilayah itu juga begitu. Ribat berapa persen? Ya kalau sampai 30%. Mau kita itu 90% ini mbak, 50% itu setahun barangkali sekali. Hayya, saya bilang inilah repot kita ini. Kita memimpin ini supaya kita ini semua ketemu lagi di surga nanti. Kalau berat timbangan pahalanya.
ada kerja bakti, ada lagi ribat, ada lagi pengajian, ada lagi pasang siar, ada lagi, maksudnya banyak. Nanti kan orang masuk surga nyawa pun disabung. Lah ini belum nyawa disabung sudah pusing setengah mati. Katanya banyak amat tugas katanya. Iya, inilah dia. Maka mudah-mudahan ke depan nih sadar kita ini. Jangan seperti yang kita ceritakan dari awal tadi itu. Ngomong-ngomong tok itu. Kita ini mau beramal. Berat sakurat majnu fa huwa fi syatir radiyah. Khafat majnu, nah, umur hawiyah tuh tempatnya. Nauzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan apa yang sampai sebab kalau diterus-terusin ya habis waktu. Ya baik. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bagi saya beribadah, bagi yang itu beribadah, sehingga tercurahlah rahmat Allah dalam majelis kita ini. Sehingga kita nanti betul dikaruniai Allah sebagai orang-orang yang memang istiqomah dengan imannya, sehingga dimudahkan urusan jihad kita ini, dan kita sampai ketemu lagi di surga lagi sesuai dengan janji Allah. Amin. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum muslimin muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.